tidak hadir agar tidak mengganggu seperti yang diharapkan oleh Prof. Tapi kalau memang bisa silakan ikut hadir, fokus Iya. cari tempat. Gimana? Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa Ibu Amurti, fokus dampingi keluarga juga tidak apa-apa. Gimana? Bisa hadir apa tidak? Bisa, saya bisa hadir ini. Oh, baik, Saya baik. cari tempat. Ya, nggih, baik. Untuk absensinya bisa ada kuncinya di grup itu. Udah saya masuk tadi di Siakat, tapi nggak bisa saya ketik Liu itu. Oh, nggih. Nanti Saya sampai. menyusul. Oke, nanti menyusul. Silakan disimak aja. Kita belum mulai. Silakan dikirim anunya untuk skor kuisnya. Siap, Silakan siap. dikirim di grup teman. Sampai jam berapa itu obatnya kan? Dari obatnya jam berapa? Udah pulang Ibu belum? Harmoti, jangan kasih bocor suaranya. Fokus, fokus. Silakan Ibu Hamurti, hasil kuisnya dikirim yang benar berapa? Sementara diperiksa, Pak. Sebentar. Baik. Baik, Prof, saya kembalikan hasil Ibu Hamurti menyesuaikan nanti. Apa langsung saya kirim? Baik, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Ya. Baik, Ibu Amurti bisa bergabung. Setelah bisa bergabung katanya. Oke. Dia sedang mengoreksi. Halo, Ibu Amurti. Baik, Ibu Amurti bisa bergabung. Siap, Pak. Siap, Prof. Ya. Fokus Saya Ibu Hamurti, fokus. siap, Ibu Pak. Hamurti fokus. Iya, Ya. lagi Oke, siap dan jangan bergabung. kasih suaranya bocor, jangan kasih suaranya bocor. Saat ditanya, saat menjawab baru dibuka speakernya. Baik. Baik, Bu Amurti bisa bergabung. Halo, Bu Amurti. Bisa, Prof. Siap. Tolong ya dikondisikan supaya Ibu jangan Siap. jangan Siap, mengganggu, Prof. jangan Ya, mengganggu sebelahnya. siap, Gitu. Prof. Siap. Ya, siap-siap dalam arti Ibu betul-betul dikondisikan. Ya, siap. Ya. Lagi cari posisi nih. Lagi menyudut, Prof. Fokus, fokus Ibu Hamurti, Siap, fokus. siap, siap, siap. Begitu Fokus. ditanya sama Prof langsung buka speaker. Iya, Oke, siap, jangan siap. lama dipanggil. Oke, Iya, oke. siap, siap, Prof. Siap. Tolong menyudut ya, menyudut boleh silakan. Iya, terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, tolong Pak Zainul dikirim hasilnya. Kalau yang terlambat belum bisa memasukkan, dinolkan dulu, gampang dirubah. Oh, baik, siap Prof. Baik. Saya ingin lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan betul semua. Ya, mudah-mudahan. Harapannya kalau bisa betul semua sekarang ini. Ya, tolong saya tunggu. Sudah direkap belum? Sudah. Oke, oke, oke. Berarti Pak Zainul masih direkap ini. Untuk sementara saya langsung kirim ya itu. Untuk Oke. untuk sementara, oke. Saya Baik, enggak rekap susun, langsung yang dikirim teman. Oke.
Good, 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 good. Baik, Ibu dan Mas sekalian, Bapak Ibu sudah menemukan kuncinya, mungkin di perkuliahan saya, dan itu harapan saya, Bapak Ibu sudah mulai chemistry, jadi eh, apa artinya bersinergi, ya. Eh, Memang kalau ya ini sebetulnya omongan omongan receh juga dari saya, kalau dites pakai kuis ya nggak ada yang pas, nggak ada yang bisa. Kalau dites pakai apa memahami makna buku ya sangat sulit gitu. Nah, maka satu-satunya harapan ialah mengerjakan tugas 3I. Nah, tolong tugas 3I itu betul-betul dikerjakan, nggak usah pakai referensi, diputar begitu apa memahami dari isi saya, kemudian diungkapkan lagi dengan bahasa Bapak Ibu sendiri secara orisinal, asli gitu. Ya. Baik, supaya akan tampak maknanya gitu. Andalannya gitu, Bapak Ibu, harapannya memang tugas 3I. Sampai sekarang masih saya simpan dulu, belum saya review, masih nunggu terus supaya terkumpul, supaya Bapak Ibu fokus dulu ke mengerjakan yang belum dikerjakan. Dan Bu Murti tolong eh, kameranya dipaskan dengan wajah Bu. Bisa nggak supaya jangan saya merasa terganggu ada wanita cantik itu. Oh ya, siap Pak, siap. Dan Ibu Saya itu ganti background. bukan Siap main Pak. Iya permainan. Pak. Iya, siap, siap. Pikir itu kita Saya, fokus, jangan kayak gitu lah modelnya. iya, siap, siap. Ini serius gitu loh. Saya sedang bicara aja, saya tuh berjuang melawan bicara saja sulit kok. Digodain dengan gerakan-gerakan yang paling jumpalit nggak karu-karuan. Apa adanya ini ya. Kuliah filsafat itu bersaja apa adanya gitu. Sakit ya sakit, gitu. Ya, kemudian gitu. Ayo coba saya tunggu Bu Murti wajahnya mana? Yang lain. Kalau nggak lain nggak. Saya ganti background dulu Pak Prof. Saya ganti background dulu. Maklum saya pakai HP ini. Ya kalau nggak lain nggak ada yang masuk. Iya, siap. Gara-gara itu saya ngomong yang terputus. Iya, siap Prof. Begitu. Ini serius kita ngomong. Fokus. Nah, gitu. Tolong jawab pertanyaan saya yang sudah saya tulis. Ya, pertanyaan saya sudah saya tulis. Tolong dijawab. Jawabannya singkat saja. Apakah setiap yang ada dan yang mungkin ada konsepnya? Jawab saja ada atau tidak ada, selesai. Supaya jangan Ya, ada. waktunya gitu. Mbak Murti saya tunggu tampilannya. Kalau enggak bisa tampil live, off saja supaya jangan mengganggu. Jawab ada. Ini Bu Siti Aminah mana? Bu Siti Aminah diulangi lagi. Jawabnya ada atau tidak ada, gitu aja selesai. Supaya saya bisa Iya, siap. berpikir statistik. Ya. Baik, siap. Saya perbaiki. Jangan sembunyi di balik kata-kata yang seperti itu. Ya. Pertanyaannya cukup jelas. Apakah setiap yang ada dan yang mungkin ada konsepnya? Yuk, tolong. Pak Weli, mana jawabannya?
Pertanyaannya di atas tadi, apakah setiap yang ada dan yang mungkin ada konsepnya? Jawab ada, jawab tidak ada. Ya, konsep itu ya, konsep itu adalah pembeda. Ya, konsep itu adalah pembeda. Baik, konsep itu adalah pembeda. Apakah setiap yang ada dan yang mungkin ada itu bisa jadi pembeda? Ya, jawabannya gitu kan. Nah, seperti intuisi atau seperti wanita cantik dan pria tampan. Gitu. Ini Bu Murti gagal tampil. Nanti saya gagalkan, nggak ikut kuliah saja daripada hidup itu pilihan. Ya, hidup itu pilihan, nggak seperti itu. Ya, hidup itu pilihan. Kalau ibu seperti itu saya balas saja dengan gambar saya juga boleh kok. Oh, ya, gitu loh. Aku juga bisa kok membalas tampilan Bu Muhamurti gitu loh. Ya. Ibu Hamurti latarnya itu dihapus. Kalau pakai HP tinggal digeser, nanti pilih itu latar yang sudah disiapkan oleh HP itu. Wah, ini, Kasihan Prof itu. ini wajah Ya, saya kan. Oke. Terus, tuh. Wah, mudah sekali, Prof. Prof itu wajahnya itu ya ini kan saat S1. acaranya kan bergeser. Masih mudah sekali, Prof. Jaga, Prof. Cakep, Prof. Kan acaranya sekarang bergeser. Ini gara-gara Ibu Hamurti nih wajah Prof tambah muda nih di layar. Pak Murti saya gagal 2 kali bang ngomong. Kapat lo ya. Itu. Gara-gara Pak Murti gagal saya. Kita jodohkan saja Pak ya. Pak cari yang tampan-tampan ini. Cari yang paling tampan itu. Pak Hidayat ini. Ya. Oh. Ya, benar, benar, benar. Inilah filsafat. Makin tampan loh. Tuanya sudah sudah kayak gini aja masih tampan Pak Weli loh. Apalagi mudanya gitu ya. Wah, Setuju, Prof. Setuju. Mantap, Prof. Itu kayak wajah S1 itu. yang kuliah filsafat kan berubah jadi fashion show. Ya, wah, ya sudah. Kita mau kemana jadinya? Waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Nah, di kondisi Mantap. Ini baru benar-benar filsafat ini. ya, makanya. Udahlah, diikhlaskan saja Bu Amriti kalau nggak bisa. Enggak saja, jangan dipaksakan. Hidup itu pilihan, itu kan. Oh, saya di Jogja nggak bisa bernapas ala Kaltara ya. Kalau ingin bernapas ala Kaltara pakai oksigen sana ya, saya harus terbang ke sana gitu loh. Hidup itu pilihan gitu. Oke, ya. Oke, dah murti diikhlaskan saja. Jadi sudah mau ngomong saya 2 kali gagal lagi, ya. 3 kali gagal lagi. Ini yang menentukan itu keberhasilannya kuliah kita itu juga Bapak Ibu semua. Baik, saya mulai lagi dari awal mengenai eh, apa ini. eh, eh, jadi ini Bu Amurti
Ya, semoga ibu mertuanya eh, cepat sembuh dan tolong diusahakan ya sebaik-baiknya. Ya, Bu Murti itu nggak usah dipaksakan lah. Jadi di dirawat dulu gitu ya, nggak apa-apa. Memang apa kita harus sehat dulu ya. Wong saya nggak begitu sehat saja sudah. Suaranya megap-megap saja. Ini gara-gara flu loh ya saya tuh. Radang tenggorokan ini belum saya periksakan lagi ke mungkin besok mas perlu saya periksakan ke THT atau apa gitu ya. Gimana caranya mengembalikan suara saya gitu. Baik saya ulangi ya. Eh, konsep konsep itu pembeda ya. Salah satu yang paling powerful dari konsep adalah didefinisikan gitu ya. Konsep itu didefinisikan salah satu yang paling powerful yang paling menonjol di dalam pikiran kita ya. Artinya definisi itu adalah pembeda membedakan yang lain kan begitu. Nah seperti tadi pria tampan dan wanita cantik kayak gitu loh. Yang tampan dan cantik kita bisa nggak mendefinisikan cantik itu apa kan gitu kan. Kita bisa nggak mendefinisikan tampan itu apa, kita bisa nggak mendefinisikan. Nah itu sudah sejak awal kuliah jadi masalah. Itu yang saya sebut sebagai intuisi. Maka gitu, intuisi itu nggak bisa didefinisikan. Gitu. Intuisi itu nggak bisa didefinisikan. Kalau disebut ciri-cirinya bisa, tapi menyebut ciri-ciri kan tidak mendefinisikan. Maka sebetulnya konsep cantik, konsep tampan itu nggak ada konsepnya. Tapi judgementnya itu ada. Wah, itu yang jadi masalah. Konsepnya nggak ada, tapi judgementnya itu ada. Nah, itu. Kok bisa begitu? Nah, kita kembali. Saya akan, apa namanya, akan saya tayangkan yang, apa namanya, eh, yang the critic of poor reason, ya. Yang the critic of poor reason. Saya akan tayangkan. Sebentar. Oke, saya akan tayangkan the critic of poor reason. Baik, Ibu dan Bapak. Eh, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Prof. Prof. Aman. Sudah, Prof. Sudah kelihatan. Ya, ini maksudnya ya. Jadi ontologi namanya ontologi pengetahuan, ontologi ilmu, ontologi pikiran. Bahkan saya bisa ngomong ontologi dari epistemologi gitu ya. Nah, ini eh, pemetaan dari konsep-konsep ya, pemetaan daripada konsep-konsep. Baik. Pemetaan daripada konsep-konsep bahwa ada pikiran atas, pikiran bawah, kemudian pikiran apa namanya rasionalisme dan empirisisme. Dan pikiran bahwa empirisisme itu salah satunya memang mengandalkan dari masukan atau input dari panca indera, sensori motor begitu, penglihatan.
ya. Dan yang di atas sana, ya ini yang bersifat konsep-konsep yang bersifat transendental. Nah, mengikuti dari konsep-konsep yang digariskan oleh Immanuel Kant itu, maka setiap konsep atau yang melebihi itu ada judgementnya, ya. Setiap konsep atau melebihi itu ada judgementnya. Misalnya di sini dari pengetahuan yang diperoleh melalui sensori motor, yaitu pengetahuan pengalaman. Sensori motor banyak, penginderaan termasuk pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Nah, kita akan cek, ya. Kita akan cek, ya. Ini apa namanya? eh, kita akan cek judgement kita. Mari kita akan cek judgement penglihatan kita. Bapak Ibu melihat apa ini? Sisir, Prof. Sisir, Prof. Sisir, Prof. Sisir, Prof. Sisir. Sisir warna hijau. Ini warnanya apa? Hijau, Sisirnya Prof. Ibu Siti itu. Sisirnya Ibu Hijau muda. Siti. Sisir hijau muda. Ini Sisir hijau, Warnanya hijau muda, Prof. hijau hijau muda. stabilo. Hijau atau hijau muda? Hijau muda. Muda. Hijau muda. Mari kita cek dengan judgement. Nah, judgement itu mengandung logika. Judgement itu mengandung logika. Bawa aja sama kardusnya Pak Ader itu. Udah buat Pak Hidayat itu. Ya udah tadi yang tadi. Ya, udah ya. Pak Hidayat bocor, Pak Hidayat. Oh iya maaf. Fokus. Agar energi Prof tidak sia-sia hari ini. Mau diulangi lagi atau mau diteruskan, Pak Hidayat? Ini sudah mau kelima, gagal lagi saya. Ya. Lanjut, Prof. Dan ini kalau saya nggak saya teruskan, saya a priori seyakin-yakinnya 99,99999% Bapak Ibu nggak akan paham. Boleh saya teruskan? Lanjut, Prof. Lanjut. Silakan, Lanjut. Prof. Ya, teman udah fokus. Fokus dijaga. Ini Bapak Ibu nyata, bukan yang lain-lain. Kalau tidak terjaga gagal kita itu. Kita teruskan boleh Pak Hidayat? Ya Prof. Saya ulangi, ini apa nih? Warnanya sisir ini warnanya. Sisir. Sisir warna Hijau, hijau Prof. muda. Muda. Hijau muda, Prof. Mari kita uji dengan judgement. Ya, warna itu apa? Warna itu adalah Pak Aco di mute dulu anunya, mic-nya tolong dijaga Pak Aco. Pak Yainul tolong dijaga dulu. Warna itu adalah ya sinar yang dipantulkan oleh benda. Oke? Baik. Sisir ini warnanya apa? Hijau. Hijau. Hijau, Prof. Hijau muda, Prof. Saya ulangi. Warna itu apa? Warna itu Benar. sinar yang dipantulkan oleh benda. Itu semuanya Benar. pelajaran fisika. Sisir ini punya banyak warna, baik warna yang diserap maupun warna yang dipantulkan. Saya bertanya, sisir ini warnanya apa? Artinya warna kepunyaan sisir ini. Berarti apa? Kalau yang dipantulkan mah sudah hilang. Warna yang dimiliki oleh sisir ini adalah warna yang diserap oleh sisir ini.
Yang diserap itu berarti bukan yang dipantulkan. Kalau sisir ini yang dipantulkan warnanya adalah hijau muda, berarti yang diserap adalah selain hijau muda. Secara filsafat, jawaban yang benar dari apa warna sisir ini adalah selain hijau muda. Itu secara filsafat. Jadi orang itu salah kaprah. Karena salah kaprah semuanya begitu, dia nggak benar. Ini namanya judgement. Kalau saya ngomong sisir ini warnanya adalah selain hijau muda, saya dianggap tidak umum, aneh. Itulah pengorbanan seorang pemikir, harus berani dikata-katain orang yang aneh. Karena apa? Karena dia berpikir lebih detail, lebih mendalam. Kalau saya bertanya, warna sisir ini adalah warna yang dimiliki oleh sisir ini, bukan yang dipantulkan. Yang dimiliki berarti yang diserap. Yang diserap berarti selain warna hijau muda. Berarti warna ini bisa merah, sisir saya ini warna daripada sisir saya bisa merah, bisa kuning, bisa biru, dan seterusnya. Itulah arti sebuah judgement secara filsafat. Kalau kayak gini nggak bisa Pak Ilham sambil nyupir. Bu Nani sambil nyupir nggak bisa. Nggak akan paham. Melotot saja belum tentu melihat kok. Kalau filsafat itu. Ya, belum tentu melotot itu melihat. Kan begitu. Itulah maksudnya. Nah, ya kan? Jadi, kalau saya ngomong cinta, judgement-nya itu apa? Padahal judgement itu tidak punya cinta itu tidak punya konsep. Itulah yang dalam bukunya Immanuel Kant, dalam The Critique of Judgment, disebut Judgment of Aesthetic. Dipelajari panjang lebar. Jadi judgement tentang keindahan, ketampanan, kecantikan, itu semua judgement estetik. Judgement estetik itu walaupun tidak ada konsepnya, tapi bisa dibuat judgement. Gimana judgementnya? Woi, Pak Willy itu tampan. Itu subjektifnya Pak Marsikit. Pak Hidayat itu tampan. Subjektifnya Pak Marsikit. Setiap orang bisa melakukan judgement. Kalau judgement hanya untuk dirinya sendiri, itu mah bukan tidak bermuatan ilmu. Bagaimana supaya bisa bermuatan ilmu? Maka sebuah judgement harus bersifat universal. Itulah kelihatannya walaupun sekedar judgement. Judgement itu pembenaran. Benar nggak Will itu tampan? Itu kan katanya Pak Marsikit. Pak Marsikit itu subjektif. Supaya bisa bermakna ilmu, maka judgement subjektifnya Pak Marsikit harus universal. Itu syaratnya. Tapi ketahuilah Bapak, universal itu apa? Universal itu adalah objektif. Maka ya sebenar-benar ilmu adalah kontradiksi. Sebab yang subjektif harus bisa dijadikan objektif.
Nah, itu. Maka kalau tidak ada kontradiksi, tidak akan ada ilmu. Maka sebenar-benar konsep itu adalah pembeda. Bisa membedakan, ya, apakah sedang menyetir mobil ataukah sedang kuliah. Bisa dibedakan. Kalau nggak bisa dibedakan, berarti tidak paham. Tidak paham nyetir mobil dan juga tidak paham kuliah. Kalau tidak bisa membedakan, itulah konsep pembeda sebenar-benar tata krama atau sopan santun. Jadi kalau Bapak Ibu mau sopan santun kuliah dengan Pak Marsikit, ya fokus. Itu. Kalau sedang nyoba ya berhenti. Kan begitu. Nah, supaya apa? Supaya mampu membedakan. Oh, aku sedang kuliah, aku sedang nyetir. Ya kalau nanti kuliah sambil nyetir, kalau ada apa-apa, Pak Marsikit terkena. Gara-gara Pak Marsikit ini, orang sedang nyetir kok disuruh kuliah. Ya, kan begitu kan? Bisa terjadi macam-macam. Maka sebenar-benar ilmu itu adalah sopan santun terhadap ruang dan waktu. Gitu Bapak Ibu. Nah, semakin tinggi yang ada kedudukannya tadi saya ambil lagi, saya share lagi, ya, saya share lagi. Ya, ya. Semakin tinggi makin tinggi ada di atas, itu bersifat transenden. Transenden itu apa? Transenden itu pure logic, logika murni. Ya, dan a priori murni, transenden. Kan begitu. Nah, maka ada selalu bisa diikuti dimanapun posisi konsep-konsep di sini selalu bisa diikuti dengan kegiatan judgement atau pembenarannya. Dalam istilah praktis ya, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pembenaran kata-kata dewa. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pembenaran pernyataan presiden. Karena pernyataan presiden itu bagi kita semua itu adalah transenden. Di luar jangkauan kita. Nah, bagaimana melakukan pembenarannya? Maka ada prinsip yang disebut dengan prinsip transcendental judgment. Prinsip transcendental judgment. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pembenaran terhadap pernyataan presiden, gunakanlah prinsip transcendental judgment. Apa itu prinsipnya? Ternyata prinsipnya adalah metafisik. Metafisik. Metafisik itu apa? Metafisik itu sesulit menjadikan subjektif menjadi objektif. Sesulit melakukan judgement, kecantikan, keindahan, ketampanan. Kan begitu. Nah, itulah belajar filsafat, melakukan judgement sesulit hidup di dunia ini. Kan begitu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi tidak sembarangan ini, walaupun judgement itu. Sebab kalau cuma saya bisa mengatakan Pak Zainul tampan, oh tampan.
Lu masuk Pak Marsikit subjektif supaya bisa bernilai ya ilmu, maka subjektivitas Pak Marsikit harus bersifat universal. Bagaimana? Ya berjuang, ya, ya berjuang. Gimana perjuangannya? Ada prinsip-prinsip transcendental judgment. Apa di sana? Metafisik. Metafisik apa? Apa di sebalik Pak Yainul Arifin itu tampan? Gitu. Bisa nggak saya mendeskripsikan? Walaupun saya deskripsikan sampai akhir zaman, tidak akan pernah selesai. Itulah metafisik. Sesulit itu melakukan judgment. Padahal judgment itu berlaku untuk semuanya. Apakah itu mimpi? Apakah itu pendengaran? Apakah itu penglihatan? Dan jangan main-main. Bapak Ibu saja salah melakukan judgment warna dari sisir saja salah. Kan begitu. Pak Ilham semakin ngebut di jalan tol. Apakah bisa dijamin bisa menjawab warna sisir ini? Justru bisa menjawabnya malah justru kalau berhenti. Aneh toh. Dikejar. Nggak akan ketemu Pak Ilham. Kalau nggak berhenti memperhatikan Pak Marsikit. Pak Ilham, Iya, Prof. sisir ini warnanya apa? Sisir ini warnanya apa, Pak Ilham? Kuning, hijau, Prof. Itu tanda. Melotot belum tentu memperhatikan. Melotot belum tentu melihat. Apalagi sambil nyetir. Silakan Pak Ilham tanya pada Pak Weli. Ayo silakan. Pak Weli, Gitu. sisirnya Pak Marsikit warnanya apa? Tadi sesuai dengan arahan dari Prof, selain warna Pak Weli, ntar. Pak Ilham yang disuruh tanya pada Pak Weli. Pak Weli silakan bertanya Pak Weli. Pak Ilham. Pak Ilham silakan bertanya pada Pak Weli. Pak Weli, sisirnya Pak Marsikit warnanya apa? Dia Pak Weli, ngapunten. Izin sisirnya Prof. Marsigit warnanya apa, Prof? Pak. tinggi. Pak Ilham, Warna warnanya adalah warna selain warna hijau muda. nah, sekarang tolong dengarkan Pak Ilham baik-baik. Kenapa Pak Weli? Kenapa sisir ini warnanya selain hijau muda? Ayo terangkan Pak Weli. Pak Ilham tolong dengarkan Pak Ilham. Tinggi, Prof. Lalu sebentar. Ini Pak Ilham belum siap. Pak Ilham, halo. Tinggi, Pak Ilham. Iya, Prof. Tinggi, Anda mendengarkan penjelasan Pak Weli. tinggi. Warna itu adalah berasal dari pantulan dari sebuah cahaya yang Sebentar, muncul. sebentar Pak Weli. Tinggi, Prof. Kita siapkan dulu. Kita kondisikan dulu Pak Ilham. Pak Ilham sudah siap belum mendengarkan penjelasan Pak Weli? Sudah, Prof. Izin, Prof. Sekarang diterangkan Pak Ilham, Pak Weli, tolong diterangkan pada Pak Ilham, kenapa sisirnya Pak Marsikit warnanya selain hijau muda? Tinggi, Prof. Pak Ilham, warna itu adalah pantulan dari sebuah cahaya. Pantulan dari sebuah cahaya yang ada di warna itu adalah warna hijau muda. Pada saat dikonfirmasi oleh Prof, warna apa ya sisir itu warna apa? Itu berarti konfirmasinya adalah warna selain pantulan warna hijau muda, Pak Ilham.
Karena dari arahan dari Prof itu warna apa begitu Pak Ilham. Wonten sampun Prof. Belum jelas, ini penjelasannya belum lengkap ini. Ini Nggih sebab, Prof. sebab nanti Pak Ilham akan saya minta untuk menjelaskan gitu loh. Nggih Prof. Ini bukti bahwa kuliah ini tidak bisa disambi gitu. Ya. Tolong sekarang coba Pak Yainul sekarang terangkanlah. Ini Pak Ilham tolong dengarkan baik-baik Pak Ilham. Pak Yainul tolong didengar. Izin Prof, saya menjelaskan pakai bahasa saya, Prof. Ya, Ya, di mute Pak. Komut Pak Zainul. oke, jelas sudah? Ya, Jelas? Ya, izin saya menjelaskan menggunakan bahasa saya. Jadi, Prof menjelaskan bahwa warna sisir itu adalah warna yang di ditampilkan oleh sisir itu sendiri. Sedangkan warna yang terbalik saya bilang apa? Terbalik saya bilang Prof. Jadi warna yang ditampilkan oleh sisir itu adalah warna selain warna hijau itu. Seperti itu ya Prof ya. Pak Hidayat, tolong Pak Hidayat dijelaskan sebaik-baiknya. Ternyata nggak mudah toh Pak. Iya, Prof. Baik, Prof. Saya coba ya, Prof. Ya, eh, konsep warna adalah apa cahaya yang di apa dibiaskan ya, Prof ya. Jadi warna yang terlihat itu merupakan warna yang diserap. Jadi warna hijau bukan adalah warna sebenarnya. Ini tidak karu-karuan ini konsepnya. Oke, kalau begitu ini contoh Bapak Ibu, tidak mudahnya kita belajar filsafat. Paham, rasa paham belum tentu bisa menjelaskan. Ya, gitu. Saya ulangi ya, Pak Ilham. Jadi menurut Pak Ilham tadi ini warnanya sisirnya Pak Marsigit itu apa Pak Ilham? Hijau di antara hijau dan kuning, Prof. Yang jelas Pak Ilham. Menurut Pak Ilham ini warnanya apa? Hijau, Prof. Hijau muda ya. Oke. Saya jelaskan lagi ya Bapak. Semuanya betul-betul fokus. Warna itu apa? Warna itu adalah sinar yang dipantulkan oleh benda yang sampai kepada mata kita. Bukan dibiaskan, Pak. Beda. Bias dan pantul, Pak Hidayat. Gimana? Ya. Warna yang dipantulkan. Nah, warna yang dipantulkan oleh sisirnya Pak Marsigit itu adalah hijau muda. Jelas ya. Ya. Padahal pertanyaannya Pak Marsigit, apa warna sisir ini? Artinya apa? Warna yang dimiliki oleh sisir. Kalau yang dipantulkan itu tidak dimiliki oleh sisir. Yang dimiliki oleh sisir ini adalah semua warna selain yang dipantulkan, yaitu selain warna hijau muda. Jadi jawaban yang benar secara filsafat, apa warna sisir ini? Sisir ini warnanya adalah selain hijau muda. Gitu. Mendengar belum tentu paham.
paham belum tentu mampu menguraikan. Banyak itu tadi mau menguraikan nggak karu-karuan. Pak Hidayat mau menguraikan juga nggak karu-karuan. Pak Weli juga. Contoh sekarang Bu Andina, jelaskan. Nanti supaya Pak Ilham ini paham betul. Nanti gantian Pak Ilham yang menerangkan. Coba terangkan apa warna sisirnya Pak Marsigit. Ayo Bu Andina diterangkan. Izin Prof, saya coba. Jadi warna itu adalah sinar yang dipantulkan oleh benda yang sampai kepada mata kita. Sehingga kalau warna sisir aslinya adalah hijau muda, dalam filsafat memandang warna yang selain yang dipantulkan, itulah jawabannya. Jadi jawaban yang tepat kalau pertanyaannya apa warna sisir Pak Marsigit, maka jawabannya adalah selain hijau muda. Ada satu konsep yang terlewat. Ini apa? Judgment sense gitu Ada ya. konsep yang terlewat. Pak Marsigit bertanya, warna sisir itu artinya warna yang dimiliki oleh sisir. Itu terlewat, Bu. Padahal itu Kak, itu ide dasar, ide kunci. Itu. Ayo Pak Aco coba. Nah, Aco nyoba sekarang. Oh, Bu Andina sudah bagus suaranya. Ternyata nggak Siap. lengkap. Ayo Pak Aco. Terima Ya, kasih, Prof. Prof. Ketika ditanya apa warna sisir Pak Prof. Mas Sigit, maka jawabannya adalah sinar yang dipantulkan oleh benda tersebut sampai ke mata kita. Kemudian kalau ditanya warna apakah sisir itu, sesungguhnya sisir itu adalah selain warna hijau muda. Nah, kemudian apa tadi saya suruh? Ya sudah, Miss. Bapak Miss. Kacau pikiran. Ini tinggal sekarang Bu Siti coba. Ibu Siti coba. Siap, Prof. Saya coba ya. Profesor kan bertanya, apa warna sisir ini? Tuh. Mungkin biasanya kita akan langsung menjawab warnanya adalah hijau muda. Nah, padahal sebenarnya untuk konsep warna, jadi warna itu adalah yang dipantulkan oleh benda yang sampai ke mata yang melihat gitu. Sedangkan spektrum warna itu kan banyak ya. Jadi sesungguhnya warna aslinya benda itu, sisir itu adalah selain warna hijau muda. Gitu, Tidak, Prof. tidak nyampe. Saya ulangi lagi ya. Konsep Siap. dasarnya ialah warna sisir itu adalah warna yang dimiliki oleh sisir. Diulangi 1000 kali Bapak Ibu, dimiliki. Bukannya dipantulkan. Kenapa dimiliki nggak diikutkan? Sekarang Pak Ilham. Sudah kalau nggak siap. Sekarang Pak Anwar. Siap, Prof. Izin. Yang dimiliki sisir tersebut adalah warna yang dipantulkan dan sampai ke mata kita. Dan ketika ditanya apa warna sisir tersebut adalah semua warna yang dimiliki oleh benda tersebut selain warna hijau muda, Prof. Kok masih ada? Masih saja tertinggal. Mana yang dimiliki? Kok nggak disebutkan kenapa? Ya, itu sulitnya. Saya ulangi, warna sisir ini adalah warna yang dimiliki
oleh sisir ini. Bukan yang dipantulkan. Udah? Bu Andina, diulangi lagi. Pelan-pelan, Bu. Izin Prof. Jadi warna itu adalah sinar yang dipantulkan oleh benda yang sampai ke mata kita. Warna sisir adalah warna yang dimiliki oleh sisir, bukan yang dipantulkan. Salah. Kata pikirannya yang jernih. Maaf, Prof. Jangan kacau kayak gitu. Oke, Pak Weli. Sekarang Pak Weli. Ayo Pak Weli, coba. Halo Pak Weli. Halo, malah. Iya, malah tertidur nih gimana ini. Pak Weli. Saya Prof. Warna sisir. Silakan Pak Jainur. Warna sisir ini adalah warna yang dimiliki oleh sisir ini. Yaitu warna hijau muda. Pak Yainul. Inilah sulitnya. Padahal ini bahasa sehari-hari. Jawabannya kan selain warna hijau muda toh. Kenapa Pak Yainul malah menyimpulkan malah warna hijau muda? Itu kekonyolan kita berpikir. Pak Hidayat, tolong ditata dengan baik. Baik, Prof. Saya coba. Warna sisir ini adalah warna yang dimiliki sisir ini, bukan yang dipantulkan. Jadi, warna yang sebenarnya adalah warna yang tidak dipantulkan oleh sisir itu, yaitu selain hijau muda. Begitu saja sulitnya bukan main. Jangan asal euforia Pak Yainul. Anda itu kacau pikiran Anda itu. Ya, terbolak-balik atur. Apalagi memikirkan judgement yang saya gariskan di situ. Sedangkan memikirkan judgement yang kelihatan saja sulitnya bukan main. Itu. Ya, Bu Nani sekarang. Halo Bu Nani. Wah, ini komunikasi kayak gini gimana? Kuliah kayak gini. Pak Ilham sudah berani belum? Iya, Prof. Ya, silakan Pak Ilham. Iya, Prof. Tadi diomongin sama Prof, warna sisir itu adalah yang dimiliki sisir semua warna. Warna sisir adalah sisir ini warnanya selain warna hijau muda, Prof. Wah, itu cuma karena perintah saja. Anda nggak pakai logika. Pak Herman, silakan. Coba. Baik, Prof. Jadi tadi Prof menjelaskan bertanya bahwa warna sisir ini apa warna sisir ini yang dipegang Pak Masih? Jadi warna sisir ini adalah warna yang dimiliki oleh sisir ini, bukan yang dipantulkan. Jadi jika ditanya yang dipantulkan itu adalah selain yang dipantulkan itu adalah yang selain warna ini yang dimiliki oleh sisir ini, yaitu jadi warna ini kalau ditanya secara apa sebenarnya adalah warna selain warna hijau muda, begitu Prof. Nyaris-nyaris kamu itu ya. Pak Weli sudah siap belum? Halo Pak Weli. Pak Weli. Kalau Nggih, nggak mau, Prof. ya tolong Pak Weli sekarang jawab. Nggih, Prof. Warna yang dimiliki oleh sisir itu adalah warna yang selain hijau muda, Prof. Karena sisir tersebut menolak atau tidak memantulkan warna selain hijau muda, Prof. Jadi jawabannya adalah
warna yang dimiliki selain hijau muda atau spektrum selain hijau muda, Prof? Jadi ngomongnya kan gampang banget, simple ya. Pertanyaannya, apa warna sisir ini? Oke, kalau kita mau berpikir logis, warna sisir itu bukan hijau muda, sebab hijau muda itu adalah warna yang dipantulkan. Sedangkan pertanyaan Pak Mas Sigit, apa warna sisir? Artinya warna yang dimiliki oleh sisir, bukan yang dipantulkan. Yang dimiliki oleh sisir adalah selain yang dipantulkan, yaitu selain hijau muda. Jadi, warna sisir ini secara filsafat adalah hijau muda. Ayo Pak Aco, ditata lagi pikirannya. Siap, Bro. Kalau ditanya terkait dengan apa warna yang dimiliki oleh sisir ini, maka jawabannya adalah warna yang dimiliki oleh sisir ini bukan adalah warna yang dipantulkan oleh benda sisir ini kepada mata manusia. Tetapi warna yang dimiliki oleh sisir ini adalah warna yang selain hijau muda. Itu dalam perspektif filsafat. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah lengkap. Pak Yainul sudah dipikir, sudah ditata pikirannya, silakan. Prof, sudah. Ya, sudah. Jadi, warna sisir ini secara filsafat warnanya adalah hijau muda. Ini secara filsafat. Berarti Pak Yainul masih terbalik logikamu. Pak Yainul, kamu istighfar ya. Tenangkan pikiranmu. Tertawakan sama Pak Ilham. Jadi filsafat itu bukan sok gagah-gagahan, bukan sok cantik-cantikan, bukan sok tampan-tampanan, sok euforia-euforiaan. Enggak. Dengarkan baik-baik Pak Yainul. Semua sudah menjelaskan begitu. Pak Yainul masih terkacaukan. Pikirannya belum tenang. Itulah makomnya berfilsafat Pak Yainul. Nggak akan pernah nyampe kalau seperti itu caranya. Ya? Oke. Bu Nani silakan. Supaya Pak Yainul dengarkan baik-baik Pak Yainul. Baik, Prof. Bu Nani silakan. Baik, Prof. Saya menurut filsafat, sisir yang Prof punya itu memiliki bukan warna hijau muda. Tetapi sisir itu juga memberi pantulan cahaya di mana mata saya menerima warnanya adalah hijau muda. Begitu, Prof. Terima kasih. Silakan Bu Murti yang ingin mencoba. Saya Prof, boleh Prof? Ya. Kalau terlalu lama ganti saja. Silakan Pak Anwar. Ganti. Silakan Pak Anwar. Ya, Prof. Mbak Murti stopkan mic-nya. Ini Pak Anwar. Izin, Prof. Jadi ketika ditanya warna apa yang dimiliki oleh sisir Prof Mas Sigit, itu warna yang dimiliki oleh sisir ini adalah warna selain hijau muda, bukan yang dipantulkan. Jadi warna sisir tersebut memiliki semua warna
Gimana nih? Nggak jelas ini. Pak Yainul, ini Pak Willy sudah tadi ya. Bu Andina sudah bisa nggak menjelaskan secara clear supaya didengarkan Pak Yainul? Ini Pak Yainul, heran saya ini. Logikanya kebalik-balik, jadi orang yang bersangkutan nggak sadar. Jadi, ya memang begitu. Ya, ini jauh-jauh nih. Pak Aco ini ketemu saya dari Ambon sana. Dalam rangka ya untuk mengetahui bahwa diriku tidak tahu gitu loh Pak Aco. Ini Pak Yainul ini belum tahu. Kalau Pak Yainul belum tahu gitu loh. Ya, tolong Pak Yainul dengarkan baik-baik penjelasan Bu Andina. Bu Andina. Saya coba, Prof. Warna sisir adalah warna yang dimiliki oleh sisir, bukan yang dipantulkan. Sesungguhnya warna yang dimiliki oleh sisir adalah semua warna selain yang dipantulkan. Maka jawabannya adalah selain warna hijau muda. Ya, betul. Itu maksudnya. Ini saya heran Pak Yainul. Tolong Pak Yainul ditata pikiran Anda. Ya, ya. Kalau masih seperti itu terbalik-terbalik nanti perlu didoakan yang lain-lain ini. Ya, nah, baik. Sekarang Pak Yainul coba pelan-pelan. Yuk. Malam Prof, ini baru nyampe tadi, jadi kurang fokus. Insya Allah. Oke. Jadi kalau kita kembali ke penjelasan saudari saya tadi, Ibu Nurul. Jadi warna, kalau ditanya sisir itu warna apa? Nah, kalau ditanya sisir itu warna apa, maka sisir itu warna selain yang dipantulkan oleh sisir itu. Sehingga warna asli sisir itu adalah warna sisir itu sendiri, yaitu selain warna hijau muda. Begitu Pak Zainul. Siap, Prof. Luar biasa energi saya dan susahnya. Alhamdulillah, Prof. Agar Bapak Ibu itu menata logika. Ya. Sekarang Pak Ilham. Lagi coba. Dulu lagi Pak Ilham. Pak Ilham, halo. Yuk. Prof. Ya, silakan. Ya, Prof. Secara filsafat, warna sisir ini adalah warna yang dimiliki sisir ini bukan yang dipantulkan. Jadi warna sisir ini sebenarnya adalah selain dari hijau muda. Good. Itu saja loh. Tegas. Terang konsepnya. Itu namanya judgment. Itu judgment, Pak. Dan itu adalah judgment penglihatan, Pak. Itu Pak Yainul. Kelihatannya gagah Pak Yainul. Ternyata terbalik logikanya. Kan? Tuh, gitu ya. Sekarang sudah sadar ya Pak Yainul. Jadi perlu penghayatan. Nggak bisa kuliah ini disambi-sambi. Ya. Pakai nyetir segala macam, pakai yang lain-lain nggak bisa, harus fokus. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau menyatakan Pak Anwar handsome, Pak Yainul tampan, Pak Aco gagah, Pak Herman imut-imut, misalnya kan? Nah, gitu ya. Pak Weli tampan, yang ibu-ibu semuanya cantik. Bagaimana melakukan judgment-nya? Ya. Sedangkan yang saya sebut tadi tidak ada konsepnya. Tidak ada konsepnya. Konsep itu apa? Konsep itu pembeda. Ekstrimnya konsep itu didefinisikan. Kita tidak bisa mendefinisikan ketampanan, kebagusan, kecantikan, nggak bisa.
Yang tidak ada konsepnya saja bisa dilakukan judgement. Judgementnya bagaimana? Judgementnya itu bersifat subjektif, universal. Mas Sigit tadi ngomong, ya, Pak Aco tuh orangnya gagah, ya. Nah, itu kan Pak Mas Sigit subjektif. Supaya bernilai akademik, supaya bernilai keilmuan, subjektifnya Pak Marsikit tadi harus bersifat universal. Universal itu apa? Universal, semua orang juga mengatakan Pak Aco itu gagah. Ya, wah, berarti universal itu apa? Bahwa universal itulah objektif. Jadi di sini terjadi kontradiksi, yaitu bahwa judgement yang tidak berkonsep itu bersifat kontradiksi karena yang subjektif harus jadi objektif sekaligus. Nah, itulah perjuangannya seperti halnya perjuangan hidup ini. Sebenar-benar hidup itu kontradiksi. Di sini diejawantakan dalam bentuk pembenaran. Jadi, Bapak Ibu, di dalam filsafat tidak sembarang orang melakukan, orang bisa membuat pembenaran. Sulitnya sesulit hidup ini. Kan begitu, tidak sembarang. Nah, termasuk ya yang tidak punya konsep dan konsep-konsep yang tidak terjangkau oleh kita, pembenaran daripada ide-ide yang bersifat transenden. Transenden itu apa? Transenden itu pikiran para dewa. Tapi ini bukan dewa dalam agama. Ini dewanya bahasa analog filsafat. Artinya apa? Kakak itu dewanya adik. Lurah itu dewanya warga. Dosen itu dewanya mahasiswa. Kan begitu. Nah, Izin, Prof. Prof, ya eh, ada mau saya dapat tanya, mohon izin untuk memberi kami pencerahan. Saya mau menghubungkan antara sebuah konsep eh, konsep judgment tadi. Saya mohon izin kalau saya keliru dibantu luruskan, Prof. Terkait dengan tadi saya sudah memahami bahwa subjektivitas kita kalau sudah bisa menjudgment secara universal seperti warna, maka bisa menjadi logis, Prof. Nah, judgment ini saya tarik ke dalam konsep transendental, yaitu ada hadis itu yang mengatakan bahwa saya sesuai dengan prasangkaan hambaku kalau dalam agama Islam, Prof. Jadi Allah tidak akan mengubah sebuah kaum sebelum kaum itu sendiri merubahnya. Itu kemudian ada hadis Rasulullah juga, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Saya menarik di sini dari prasangka, Prof, dari sebuah judgment. Nah, mungkin mohon dibantu untuk menghubungkan dengan konsep judgment yang arah dari Prof. Pak Weli kadang-kadang hilang, kadang-kadang terputus, dan munculnya memaksakan diri. Ini tadi situasi dan kondisinya sedang saya membangun ilmu, Tinggi, Prof. bukan sedang brainstorming. Tinggi. Pak Willy mencegat, membubarkan ide saya, menyetop dan menghentikan. Itu egonya Pak Eli yang terlalu besar. Tolong Pak Eli, dikendalikanlah egonya. Siap. Saatnya kita bertanya umum, brainstorming, mari kita brainstorming. Tapi saya tadi kan sedang membangun struktur. Bukannya Pak Weli memperhatikan. Pak Weli itu kadang-kadang hilang. Ditanya tidak nyambung.
ditanya nggak serius dan tidak bisa menjawab, tapi malah menyodorkan di saat saya itu membangun struktur. Bukankah bukankah itu Pak Weli tahu bedanya yang sedang diceramahkan dan sedang ditanyakan? Berarti Pak Weli tidak tahu bedanya. Siap, Prof. Karena Pak Weli tidak tahu bedanya, berarti tidak tahu konsepnya, tidak tahu arti ceramah, dan tidak tahu arti bertanya, dan tidak tahu arti brainstorming. Dan itu artinya kalau tidak tahu bedanya, tidak ngerti pembeda, disebut tidak berilmu. Tidak berilmu itu artinya tidak mengerti tata cara dan sopan santunnya, ruang dan waktu. Gitu Pak Weli. Ada saat tidak sembarang pertanyaan bisa ditanyakan. Itu kan egonya Pak Weli. Saya sedang membangun suatu kesatuan, keutuhan. Ini tahu-tahu digitukan sama Pak Weli. Terkejut saya. Ya kan? Aneh gitu loh. Dan ini kita maklum ini kendala dari komunikasi. Ya, sebetulnya karena komunikasi jarak jauh, kita mungkin bisa berlindung di balik yang kurang kuat atau lain sebagainya. Itulah, ya. Saya kan kalau meneruskan jadi lupa tadi juga sampai di mana dan apa. Misalkan yang Bapak Ibu yang sudah saya terangkan satu konsep saja sulitnya bukan main. Lihat Pak Yainul. Bagaimana ya Pak Yainul memahami ya dengan gagah berani panting seakan-akan tapi tetap nggak paham-paham. Gitu. Nah, jadi gitu Pak. Ya, ini nih jadi struktur gitu loh. Baik, saya teruskan. Sampai di mana tadi? Ya. Kalau menjawab Pak Weli itu kan dunia lain. Ya. Ini bahayanya gitu. Kalau kuliah online memang gitu. Ya, kalau tidak fokus. Jadi Pak Weli itu gagal fokus tadi gitu loh. Jadi saya ulangi ya, Bapak Ibu, ada ide-ide yang transenden. Walaupun itu ada konsepnya, tapi ternyata transenden. Transenden itu artinya di luar dimensi kita, di luar jangkauan kita, di luar makom kita. Presiden itu bagi kita yang rakyat biasa itu bersifat transenden. Transenden itu artinya apa? Konsep-konsep presiden itu yang dipikirkan presiden, kita tidak tahu dari mana pikirannya, kapan mulainya, bersama dengan siapa memikirkannya. Nah, tetapi masalahnya ialah apakah kita bisa melakukan judgement. Nah, sebagai seorang pemikir atau seorang filsuf bisa saja melakukan judgement dengan prinsip-prinsip the principle of transcendental judgment. Ternyata the principle of transcendental judgment itu tidak lain tidak bukan adalah metafisik. Nah, gitu Ibu. Metafisik itu apa? Metafisik itu disebalik daripada ide-ide transendenan itu. Berarti sama saja, sama lagi. Kalau tadi kita mengalami betapa sulitnya kita menilai kecantikan, kita menilai ketampanan, kita menilai kegagahan. Betapa sulitnya sesulit hidup ini. Kalau kita betul-betul ingin melakukan judgement, yaitu apa? Karena judgement tadi bersifat subjektif, universal.
Kalau subjektif saja, misalnya Pak Weli saja, juga ada masalah urusan Pak Weli. Tapi itu tidak mengandung ilmu, belum membangun struktur keilmuan. Supaya ada struktur keilmuan, maka judgement itu harus bersifat universal, padahal subjektif. Ketahuilah bahwa universalitas itu adalah objektif. Maka judgement yang diharapkan adalah judgement yang subjektif sekaligus objektif. Itulah judgement yang bersifat kontradiktif jika tidak ada konsepnya. Nah, kalau begitu apa implikasinya? Implikasinya judgement-nya menggunakan sama seperti tadi, yaitu the principle of transcendental judgment yang diturunkan akhirnya menjadi apa? Bersifat metafisik. Metafisik itu apa? Dijelaskan berulang-ulang pun belum jelas-jelas, belum paham-paham, seperti Pak Yainul tadi 10 kali belum tentu paham. Baru setelah saya fokus, baru setelah saya tidak nyetir, baru setelah saya betul-betul merenungkan, baru paham. Ini ya, apa arti, apa warna sisirnya Pak Marzuki. Begitu Pak Weli. Oke, itu. Nah, kita sampai. Makasih, Prof. Nah, sekarang saya ulangi. Itu yang kalau Bapak Ibu ingin mau bertanya boleh. Sekarang Pak Weli tadi tolong diulangi yang secara singkat saja apa yang mau ditanyakan. Tinggi Prof, mohon izin apa yang sudah dijelaskan Prof sangat membantu kita untuk memahami sebuah warna pada sebuah benda, betul Prof. Kemudian itu yang masuk ke kita ketika Prof menunjukkan warna hijau itu, maka belum seketika yang masuk ke pikiran saya warnanya hijau, kan betul Prof, hijau muda. Betul. Itu yang sudah diarahkan ke kami, bahkan Prof sudah menjelaskan warna substansinya adalah warna yang diserap oleh sisir itu, kan betul Prof. Namun seketika di benak saya ini Prof, konsep saya menyambung sebuah hadis Rasulullah yang mana apa yang dialami oleh mohon izin Prof, saya mengutip hadisnya itu, isinya begini Prof. Di hadisnya itu sesungguhnya ini Prof, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada hadis itu prasangkaan, maka di benak saya muncul juga Prof, oh ini sama dengan judgement apa yang sudah diarahkan oleh Prof Sigit, Prof. Makanya saya mohon izin petunjuk dari Prof Marsigit. Terima kasih. Ini kaitannya dengan posisi buku, Bapak. Ya. Tinggi, Prof. Dari sisi metodologi pembelajaran yang saya ampu ini, maka the critic of judgment saya taruh di urutan kedua. Sisanya nanti yang the critic of practical reason. Tetapi dari kemauan penulis Immanuel Kant sendiri, the critic of judgment itu di bagian akhir. Gitu. Maka kalau Bapak Ibu membaca urutannya ialah dari aslinya critic of reason, critic of practical reason, dan critic of judgment. Tapi dari saya membuat urutan itu yang critic of judgment saya taruh di muka. Kenapa? Kenapa? Karena saya akan memfokuskan nanti critic of practical reason yang berupa aksiologi, yang berupa etik dan estetika itu fokus di bagian belakang. Tapi akibatnya apa?
Akibatnya memang ada yang tertinggal atau ada yang harus diperhatikan. Apa misalnya? Nah ini kita di sini sudah bicara tentang judgment of estetik atau estetik judgment, kan begitu. Nah, seperti saya katakan, sebagai dasarnya ontologinya critique of volition. Artinya apa? Di situ mulai dari yang paling bawah tatarannya pengalaman sampai yang paling atas tatarannya transendental. Di situ ada logika, ada a priori dan sebagainya. Semua terkena judgment. Dan kata-kata saya ini melebihi porsi dari penulisnya. Melebihi porsi dari penulisnya. Karena penulisnya baru sampai kepada judgment tertentu. Dan judgment tertentu itu tidak mampu menjangkau semuanya. Nah, sedangkan saya kalau diekstensikan menjangkau kepada bahkan yang ada dan yang mungkin ada itu meliputi judgment termasuk prasangka. Prasangka di sini ya kalau di dalam pikiran itu a priori. Kalau di dalam hati itu harapan. Kan begitu. Nah, di dalam pikiran itu a priori. Besar sekali Immanuel Kant nggarap judgment a priori. Bahkan seluruh judgment mengandung unsurnya a priori. Dan begitu dilihat saja di dalam bukunya ya. Nah, gitu Bapak. Jadi pada akhirnya ketemu ya, antara hati dan pikiran manusia ketemu pada akhirnya saling mendukung. Kita ambil yang saling mendukung kan begitu. Secara supaya jangan kontraproduktif. Kan hidup kan punya kecenderungan supaya harmoni. Nah, begitu. Kita bagian akhir punya masalah. Bagaimana? Ya. Nah, kalau di SD bagaimana coba? Guru mengajarkan keindahan. Ayo coba sekali lagi ada pertanyaan. Pak Weli coba. Atau yang lain saya tanya nanti semuanya secara random. Bagaimana guru mengajarkan keindahan? Pemandangan yang indah kepada siswa SD kelas 2. Bu Amurti. Bagaimana guru SD mengajarkan pemandangan yang indah kepada SD kelas 2? Nah, Bu Amurti ngalamun. Ya. Jadi kan Bu Amurti kuliahnya tidak kafah, terputus-putus, tidak sustain. Padahal yang diharapkan di sini, kuliah di sini serius, fokus, kafah, sustain. Itu saja terbolak-balik Pak Zainul. Ya paham-paham. Ya, ya Bu Amurti bisa nggak bisa menjawab? Ya. Siap, Prof. Pertanyaan tadi, gimana guru SD bisa mengajarkan kepada siswa pemandangan yang indah? Coba Bu Amurti dijawab. Dan dengan memperlihatkan karena anak SD itu masih berpikir tidak bisa diajak belajar secara berkhayal, maka guru harus mengajarkan secara faktanya dengan memperlihatkan benda aslinya. Oke, Ya. sudah saya terangkap. Itu guru otoriter itu. Itu merusak generasi bangsa itu. Karena itu memaksakan kehendak. Keindahan guru dipaksakan itu dipakai kepada siswa. Ya, guru-guru itu yang perlu diinovasi. Jangan-jangan termasuk ibu sendiri. Dan begitu. Yang perlu diinovasi. Yo, Pak Ilham, gimana caranya mengajarkan pemandangan yang indah
kepada anak SD. Dengan membahas yang indah-indah, Prof. Ini Bu Nani hilang lagi nih. Ini nih kayak gini. Artinya apa? Kuliah tidak hafal, tidak konsen, Prof. ya, kan begitu kan? Ngapain Ibu main-main begitu? Waktunya sudah mau habis, ya pakai main-main segala, ya. Biasa saja kita nggak usah main-main cantik-cantikan gitu lah. Apa adanya gitu, Pak Marsikit kayak gini. Itu. Bu Nani gimana caranya ngajar pemandangan yang baik kepada SD, anak apa, guru SD kelas 2? Enggak. Ini komunikasinya terputus. Baik Ibu dan Bapak sekalian, ya, itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh judgement dimanapun selalu ada, ya. Nah, jadi Bu Hamurti dan Pak Ilham yang lain ya bertanya, kenapa kita tidak minta siswanya untuk menunjukkan gambar atau milik gambar atau menulis atau ngomong menurut kamu yang indah itu apa saja, gurunya dengarkan lah. Ya, Prof. Nah, ini kan dasar evaluasi. Dari paradigma yang seperti itu, evaluasinya seperti apa nanti? Gitu loh, Bu. Ya. Jadi saya membongkar evaluasi dari esensi yang paling dalam, mulai dari ontologi dan judgement-nya. Karena evaluasi itu juga judgement. Jangan sok evaluasi. Ya. Jangan sok evaluasi. Bapak Ibu, kuis dapat 0 itu kan evaluasi-evaluasian. Drama itu. Bukan evaluasi yang sesungguhnya. Tapi kalau Bapak betul besok, nah kiamat itu. Bagi para murid-murid dan bagi para mahasiswa. Nggak ada harapan. Apa begitu? Betul. Kan begitu. Begitu Bapak Ibu, saya minta maaf. Ya. Terima kasih Prof. Masya Allah. Saya tuh terpaksa serius ya. Karena memang ini apa namanya, perkataan saya masih berat diangkat itu. Saya harus ngomongnya harus berat gitu, harus serius gitu. Jadi mau bercanda sebagainya enggak kepikiran, jadi harus serius gitu. Baik ya Pak Yainul, terima kasih semuanya dan minta maaf kalau ada kesalahan ya. Mudah-mudahan untuk bisa jadi renungan ya. Untuk bisa jadi renungan. Dan ada separuh bagian yang tidak tercover gara-gara komunikasi kita yang kurang lancar, memposisikan, mengkondisikan, dan lain sebagainya. Harapan saya minggu depan atau minggu depannya lagi. Besok minggu ini Bapak Ibu di Jogja ya Bapak Ibu? Siap Prof. Insya Allah Prof. Siap, Betul Prof. Prof. Selamat untuk menikmati Yogyakarta. Semoga bisa ketemu Prof. Amin. Ya. Hari Kamis Terima kasih banyak, Prof. kita. Terima kasih banyak, Prof. Yogyakarta tidak seburuk yang Bapak Ibu lihat gambarnya Pak Marsikit gitu loh ya. Lihat fotonya Pak Marsikit. Kalau lihat Prof. yang sudah kayak gini ya mudah-mudahan Yogyakarta tuh lebih indah, lebih bagus dan sebagainya. Nanti selamat datang ke tempat-tempat untuk bisa membuat cerita dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Ya Prof. Terima kasih banyak Prof. Maaf Bisa ketemu Amin. Prof. kesalahan dan kekurangannya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Amin. Amin. Ya Allah. Amin, Prof. Prof juga sehat. Saya bersitegar ini semuanya Tuhan supaya diperhatikan oleh Bapak Ibu gitu loh. Ya kalau Ya, nggak- Prof. Baik, Prof. Kami mohon maaf ya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih Prof. banyak, Prof. Terima kasih Saya banyak banyak Prof. salah, Prof. Berkah, sehat-sehat selalu, panjang Amin. Baik, umur. kita tutup teman pertemuan kita, perkuliahan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang
kita dapatkan berupa ilmu pengetahuan dari Prof. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, Amin. ilmu yang berguna Amin. untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Maka dari Amin. itu, marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Prof. Saya pamit undur Sehat-sehat, diri. Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih Mohon banyak, banyak, Prof. Prof. maaf. Barakallah. Assalamualaikum. Prof, matur nuwun, Prof. Ayo, teman-teman, gimana? Tetap semangat. Ngeri-ngeri sedap saya.